Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atta Atila Kais dari kelas 12 TKJ 1. Kali ini saya akan melakukan kritik sastra pada novel. Hari ini aku datang kembali ke toko buku Kobayashi yang ditulis oleh Tetsuya Kawakami. Buku ini sudah dirilis dari tahun 2020 dan baru didistribusikan ke Indonesia oleh Grasindo pada tahun 2025 kemarin. Jadi buku ini tentang apa sih? Saya akan coba perkenalkan sedikit. Jadi ada sebuah perempuan pekerja kantoran bernama Omori Rika, adalah seorang pegawai baru di sebuah perusahaan distribusi yang menghubungkan antara buku dan penerbit. Jadi dia sebagai orang yang lahir dan besar di Tokyo dan pertama kali menginjakkan kaki di Osaka. Jadi dia dipekerjakan di perusahaan cabangnya yang ada di Osaka. Rika kurang percaya diri dan pertemuannya dengan toko buku Kobayashi yang ada di Sampul ini membuat Rika belajar banyak hal tentang pekerjaannya. Jadi ini adalah kisah bagaimana Omori Rika berkembang setelah bertemu dengan Yumiko Kobayashi, yaitu pemilik toko buku Kobayashi ini. Dan ada sedikit fun fact dari buku ini. Buku ini ditulis berdasarkan kisah nyata sang penulis. Jadi sang penulis itu datang ke toko buku. Jadi toko buku ini benar ada. Toko bukunya berlokasi di Amagasaki, itu di pinggiran kota Osaka kalau tidak salah. Di sini ada sedikit deskripsi bagaimana perawakan tokonya. Coba saya bacakan. Di sebuah gang yang lenggang tidak jauh dari pusat perbelanjaan di Amagasaki, terdapat sebuah toko buku kecil bernuansa vintage. Setiap sudutnya terpajang payung warna-warni. Letaknya agak tersembunyi membuat toko ini tidak begitu ramai. Jadi toko buku ini menjual juga payung. Di sini kelihatan ada payung. Dan ini Omori Rika dan ini Yumiko Kobayashi. Ada ilustrasinya sedikit. Jadi ada alasan kenapa Yumiko-san dia menjual payung warna-warni ini. Ini ada hubungannya dengan perjuangan Yumiko dalam mempertahankan toko buku ini dari masa ke masa. Novel ini bergenre slice of life atau kehidupan sehari-hari. Jadi ceritanya itu nyantai dan bikin nyaman membaca lama-lama gitu. Buku ini cuma memiliki 185 halaman, jadi cukup sedikit, segini doang. Jadi ini mungkin seminggu saja sudah bisa selesai satu bacanya. Oke, sekarang kita coba masuk ke bagian kritiknya. Sebenarnya buku ini tidak terlalu banyak kritik bagi saya. Saya suka-suka aja membaca buku ini. Mungkin di kritik saya aja, buku ini kayak pola ceritanya terlalu sama, mengulang-ulang gitu. Jadi awalnya si Rika ini bakal mendapatkan masalah di pekerjaan di tempat kerjanya, dan dia bakal datang ke toko buku Kobayashi untuk curhat soal masalahnya. Dan si Yumiko bakal bercerita tentang masa lalunya di toko buku ini. Jadi di sini cerita-ceritanya Yumiko dibagi jadi 8 episode. 8 episode itu maksudnya 8 bab. Jadi cuma 8 episode itu, dan flashbacknya cukup panjang. Jadi setelah Yumiko menceritakan masa lalunya ke Rika bakal mengambil pelajaran dari ceritanya Kobayashi ini.
Jadi Yumiko tuh bercerita tentang perjuangannya dalam mempertahankan toko buku ini. Jadi Yumiko udah mempertahankan toko buku ini selama 40 tahun. Nah, jadi banyak kan ceritanya, cerita-cerita masa lalunya dia, dan diceritakanlah ke Rika ini. Jadi Rika bakal mengambil pelajaran dari cerita-ceritanya Yumiko, dan Yumiko juga memberi solusi. Kritik saya satu lagi kepada novel ini, yaitu pendalaman karakternya Omori Rika. Jadi kayak di setiap bab perkembangan Omori Rika ini sangat pesat dan kayak dicepat-cepatkan gitu. Dari awal yang kurang percaya diri menjadi percaya diri dan optimis. Kayak kurang dapat kayak kurang dalam gitu penceritaan karakternya Omori Rika ini. Yang dapat penceritaan lebih dalam itu malah Yumiko Kobayashi, sang pemilik toko buku ini. Mungkin kenapa penceritaan karakter Yumiko ini lebih dalam, mungkin karena diambil dari kisah nyata. Jadi si Omori Rika ini, dia itu karakter fiksi yang ditulis oleh sang penulis. Mungkin itu alasannya sang penulis lebih memperdalam karakter Yumiko ini daripada sang protagonis Omori Rika. Saya merekomendasikan buku ini untuk pemula yang ingin mencoba mulai membaca novel, karena novel ini ringan dan santai gitu. Ceritanya juga asik untuk diikuti, seru, dan lewat buku ini kita jadi tahu bagaimana proses pendistribusian dari penerbit ke toko buku, dan ada sedikit dramanya di situ. Itu yang menjadi menurut saya itu daya tariknya. Jadi setelah membaca ini, saya jadi cukup tahu bagaimana proses pendistribusian buku ini ke para toko buku. Itu saja kritik sastra saya kepada novel ini, dan sedikit review ya. Mohon maaf jika ada salah kata, salah kalimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.